Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Insya Allah, alhamdulillah. Baik, setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang perilaku terpuji, maka kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perilaku berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru, yang tentunya ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru? Karena kedua orang tua dan guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang tua. Orang tua rela berkorban demi anaknya, mulai dari seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan, merawatnya dan membesarkannya, hingga seorang ayah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, karena seorang guru adalah pewaris Nabi. Lewat jasa guru, ilmu Nabi dapat diteruskan kepada manusia dan generasi-generasi berikutnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui daring, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Siswa mampu menjelaskan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar, dan siswa mampu menjelaskan manfaat berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Dengan melihat gambar berikut ini, dapat dikatakan bahwa kedua orang tua juga dapat dikatakan sebagai seorang guru di dalam rumah, dan seorang guru juga dapat dikatakan sebagai orang tua kita saat di sekolah. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru merupakan kita sebagai seorang siswa dan seorang anak memiliki kewajiban untuk mentaati, menghormati, mematuhi perintah-perintah mereka, kecuali jika itu melanggar syariat. Orang tua dan guru pun juga berhak untuk kita sayangi dan kasihi. Adapun perintah untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua sudah tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah kepada selain Allah, termasuk mempercayai kekuatan lain yang mempengaruhi jiwa dan raga manusia yang datang selain Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini disebutkan setelah perintah beribadah hanya kepada Allah, memiliki maksud agar mereka memahami bahwa betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Terdapat ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ibu bapak mereka, yaitu imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Di dalam ayat ini, seorang anak dilarang untuk berbicara kasar atau kotor kepada kedua orang tuanya, meskipun itu hanya ucapan ah. Jika kita ataupun kalian mendapati kedua orang tua kalian melakukan perbuatan yang kurang disenangi,
sebaiknya kita sebagai seorang anak menyikapinya dengan sabar, sebagaimana mereka telah bersikap sabar waktu kita kecil hingga sampai sekarang. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang anak dilarang tidak boleh membentak atau menghardik kedua orang tuanya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa seorang anak dilarang untuk mengucapkan kata ah. Kata ah itu merupakan sebuah perumpamaan. Kita saja tidak boleh mengucapkan kata ah, apalagi membentak atau menghardiknya. Bentakan tersebut akan melukai perasaan kedua orang tua kita. Lebih baik, hendaklah seorang anak berbicara dengan perkataan yang mulia terhadap kedua orang tuanya. Perkataan yang mulia ialah perkataan yang baik dan penuh kehormatan terhadap kedua orang tua kita. Jadi, di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini terdapat perintah agar manusia tidak menyembah kepada selain Allah, agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan cara tidak berbicara kasar dan kotor kepada keduanya, tidak membentak ataupun menghardiknya, dan berbicara dengan lemah lembut, sopan santun, dan penuh kehormatan kepada kedua orang tuanya. Terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk umatku yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, orang yang lebih muda, dan tidak memuliakan seorang ulama." Nah, ini Nabi saja sudah berbicara, Nabi saja sudah bersabda, barang siapa yang tidak memuliakan orang tua dan seorang guru, maka orang tersebut bukan termasuk umat Nabi. Nabi pun tidak mau mengakuinya. Karena itulah betapa pentingnya kita sebagai seorang anak dan seorang siswa untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Ya, karena itulah kedua orang tua dan guru sangat berjasa bagi kita semua. Mereka rela berkorban demi kita. Seorang guru memberikan ilmunya kepada kita agar kita menjadi seorang yang lebih baik. Cara berbakti dan taat kepada kedua orang tua, yaitu pandanglah keduanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dengarkanlah nasihat mereka dengan baik. Jika kalian dinasihati oleh kedua orang tua kalian, hendaklah dengarkanlah dengan baik. Jangan tiba-tiba pergi begitu saja. Itu tidak boleh, tidak sopan. Lalu bicaralah dengan kedua orang tuamu dengan sopan, lemah lembut. Jangan meninggikan suara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, bahwa seorang anak dilarang untuk berbicara kasar, keras, dan meninggikan suara kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, meringankan pekerjaan rutin orang tua, menjaga nama baik keduanya jika kita berada di luar rumah. Lalu memenuhi panggilannya. Jika kedua orang tua memanggil kita, hendaknya kita segera memenuhi panggilan tersebut. Jangan sampai membuat orang tua kita menunggu. Lalu menampung orang tua di rumah kita. Jika orang tua kita sudah sangat renta dan sudah sangat tua, sebaiknya kita sebagai anak membawa mereka ke rumah kita untuk kita rawat. Jangan membiarkan mereka sendirian. Rawatlah mereka seperti mereka merawat kita dulu. Memberikan perhatian kepada orang tua, bersedekah atas nama orang tua, melaksanakan nazar dan membayar hutangnya,
mendoakan kedua orang tua. Baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal, kita sebagai anak harus mendoakan keduanya. Lalu, jika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita bisa melanjutkan hubungan baik orang tua kita dengan karib kerabat. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu salah satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Berbakti kepada orang tua ini merupakan salah satu amal ibadah yang dicintai Allah sesudah sholat. Lalu menjadi salah satu sebab diampuni dosa, menjadi sebab diridhoi oleh Allah. Jika kita durhaka kepada orang tua, maka Allah akan murka. Tapi jika kita berbakti dan patuh kepada keduanya, maka Allah akan ridho kepada kita. Selanjutnya, salah satu kunci masuk surga. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita akan masuk surga, karena surga berada di telapak kaki ibu. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua ini juga merupakan termasuk jihad fisabilillah. Adapun cara berbakti kepada guru, mengucapkan salam. Ketika kita bertemu guru di luar sekolah maupun di dalam sekolah, hendaknya kita mengucapkan salam kepada guru tersebut. Mendengar dan memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Bicara dengan sopan, duduk dengan tawadhu dan beradab. Mendoakan untuk kebaikannya. Meskipun kita sudah tidak diajarkan lagi oleh guru tersebut, hendaknya kita selalu mendoakan untuk kebaikan guru tersebut. Tidak meninggikan suara, mengamalkan ilmu yang diberikan guru, dan tidak menyentuh atau mengambil barang guru tanpa seizinnya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.